Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Al-ayah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rismawan Rismawati jamaah kajian rutin Masjid Nurul Fuad yang saya hormati, mari dalam rangka mengawali kajian malam hari ini kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga insyaallah kita istiqomah menghidupkan majelis ilmu kita ini. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, waktu yang sangat berharga ini mari kita gunakan untuk saling mengingatkan tentang pesan-pesan agama, baik itu melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan tidak lama ini nanti bisa kita pertanggungjawabkan setelah kita menghadapi sisinya. Karena sungguh sekali lagi selalu saya ingatkan, terutama saya mengingatkan diri saya sendiri, bahwa jatah waktu kesempatan untuk berbekal itu tidaklah lama, tidak sampai melampaui 100 tahun. Sementara alam akhirat itu sifatnya kekal, abadi. Hanya dua kemungkinan, kalau bekal kita diterima Allah, diridhoi Allah, insyaallah kita akan bersama-sama mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga. Tapi kalau bekal kita ternyata tidak mendapatkan ridho Allah, bahkan ditolak, naudzubillah min dzalik, ya tentulah kita akan menempati satu tempat yang sangat hina, yaitu neraka. Itulah sebabnya seorang muslim harus terus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, tanpa harus terpengaruh dengan orang-orang yang lemah, tanpa harus tergoda dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Karena itu tema malam hari ini saya akan ajak kita bersama-sama mengkaji tentang sebuah keyakinan. Apa itu keyakinan?
Di mana posisi keyakinan itu? Seberapa besar pengaruh keyakinan terhadap kehidupan kita? Sebelum kita bicara tentang hakikat keyakinan, mungkin sebagai satu ilustrasi begini. Sebetulnya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya itu, Pak, Bu, saudara sekalian, ini adalah pesan-pesan yang benar, pesan-pesan yang dijamin kebenarannya, walaupun manusia banyak yang tidak meyakininya. Demikian pula apapun yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan syariat ini, semuanya benar, semuanya benar. Tetapi kemudian mengapa sama-sama diturunkan Al-Quran, sama-sama diterangkan tentang hadis-hadis Nabi, tetapi di dalam penyerapannya menjadi berbeda, Pak? Contohnya gini aja lah. Quran mengatakan, misalnya nih ya, ada ayat aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nanti akan muncul dua orang, dua sifat manusia. Satu, ada yang betul-betul mendirikan sholat, ada yang tidak mendirikan sholat. Itu. Misalnya mulai dimasukkan ke secara khusus, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud, qiyamul lail, ya. Sungguh dengan tahajud itu Allah akan meningkatkan derajat kalian. Sama-sama kita dengar ayat ini ya. Yang nyampaikan ustadznya mungkin beda orangnya, tapi dalilnya sama. Disebutkan nama suratnya, ayatnya, halamannya, tapi daya respon manusia, ini kita ngomong orang Islam, itu berbeda-beda, Pak. Ada yang begitu dijelaskan sekilas, dia langsung mempraktekkan, dia praktekkan, dia jaga betul. Tapi ada yang walaupun dia berkali-kali diingatkan, dia tidak tertarik, dan dia lewatin saja malam itu, dia tinggalkan qiyamul lail, nggak ada masalah, nggak merasa ada sesuatu dalam hidupnya ya. Contoh ayat-ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu, nafkahkanlah. Narasi ayatnya sama. Ustadz yang menyampaikan mengambil dari sumber yang sama. Tetapi kemudian kenapa ada yang begitu mendengar ayat ini, ada yang bergegas, cepat-cepat dia bersedekah. Tapi ada yang lambat, bahkan dia tidak tertarik, Pak. Dengar itu, masih saja dia pertahankan kebakhilannya, ya. Sama ketika ada larangan, sama sebetulnya. Ketika Allah melarang hamba-hambanya supaya tidak makan hal-hal yang haram atau subhat, dan hanya memerintahkan kita supaya memakan yang halal thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ngaji di Mekah ya ayatnya ini, ngaji di Malaysia ya ketemu ayat ini, ngaji di Panjang ya ketemu ayat ini. Tapi kenapa daya responnya tidak berbeda? Berbeda. Maksud saya, Anda yang ketika mendengar ayat ini, dia mulai menata, dia mulai lihat apakah cara saya mencari harta benar atau tidak benar, berkah atau tidak, thayyib atau tidak.
Tapi ada walaupun dibacakan ayat gelenggem-gelenggem saja Pak. Saya tuh sering sekali ya diminta ceramah di sebuah institusi, nggak saya sebutin nggak enak ya, apakah di acara maulidan atau di Isra Mi'ratan atau di khutbah Jumat, pakai uniform seragam hebat-hebat itu. Kalau saya lagi khutbah disimak betul-betul itu, didengerin gitu. Nanti begitu sudah selesai khutbah di luar brengsek lagi Pak, brengsek lagi. Yang namanya tipu-tipu berjalan, korupsi dilembagakan, judi online malah dirintis dari atas sampai bawah. Ini kalau yang begini-begini bukan orang Islam nggak ada masalah, namanya dia tidak menyerap ayat. Walaupun saya yakin dalam kaidah agama apapun mesti melarang hal itu. Tapi yang kita bikin orang-orang Islam loh Pak, orang-orang Islam. Ngundang kiai besar gitu ya, bukan hanya besar badannya, besar ilmunya. Kurang puas kiai lokal, cari yang kira-kira sudah level nasional, didatangkan, diceramai betul. Tapi selesai ceramah itu tidak ada endapan pengetahuan. Yang tipu-tipu ya jalan, yang berbohong ya jalan, yang nyikat barang haram juga berjalan. Di mana letak persoalannya sekarang? Yuk kita. Dan ini bisa menimpa saya, bisa menimpa Bapak sekalian. Apa disangka majelis yang kita dirikan ini setiap Senin malam, Selasa, Rebu malam, Kamis kajian secara rutin ini kemudian secara otomatis semua merespon? Saya kira tidak semuanya sudah merespon dengan positif. Dengan sama Pak, dengan sama. Tapi kenapa kemudian kepada titik pelaksanaan menjadi tidak sama? Ini saya tidak ingin mengatakan riak saja ya, hanya uji coba saja, testimoni aja. Bapak silakan angkat tangan. Dan ini demi Allah bukan karena ingin menelanjangi sajalah. Ingin saya membuktikan kalimat saya ini. Coba yang semalam sholat malam, angkat tangan. Masih banyak yang belum. Ini bukan menelanjangi ya, ini sebagai satu bukti bahwa informasi-informasi yang selama ini kita gaungkan itu ternyata belum sanggup sampai kepada pelaksanaan. Nah, kan akhirnya jadi masalah kita ini. Nah, persoalannya sekarang ingin tanya saya Pak, ini di persoalan masalah keimanan atau masalah apa? Iman nggak sama Allah kita ini? Yakin pada malaikat Allah, hari-hari akhir, bukan hari akhir, hari akhir, kemudian Nabi dan Rasul, qadha dan qadar. Saya yakin secara teori, apal semua, dan yakin secara lafziyah. Tapi kenapa ya apa yang kita imani ini tidak mampu membuat diri kita menjadi orang yang menerjemahkan keimanan kita? Jawabannya Bapak-bapak sekalian, kenapa orang diberikan informasi kebaikan-kebaikan tetapi tidak membuahkan hasil? Kenapa orang diingatkan tentang keburukan-keburukan tetapi tidak mampu dicegah? Lemahnya keyakinan kita Pak. Keyakinan kita sedang bermasalah. Kita belum yakin, persoalannya itu. Ustadz siapapun lah, Ustadz Nurdin, Ustadz Sumarno, Ustadz Sutino, mesti sama menyampaikannya. Keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, sama. Tapi kenapa kemudian ketika kita lihat pembuktiannya menjadi tidak sama? Problemnya ada di keyakinan kita. Belum yakin bahwa janji Allah itu benar adanya, belum yakin bahwa ancaman Allah itu betul-betul akan terjadi, padahal semuanya sudah dibeberkan di depan mata kita di dunia ini Pak. Yang tukang membunuh udah kelihatan hasilnya loh, jabatan dicopot, udah jelas di mata kita kelihatan. Nah, tahu kita
ya. Duduk di kursi pesakitan, dijeruji. Tapi kejadian itu tidak semua orang bisa mengambil ibrah. Gak kapok-kapok, Pak. Itu. Malah ada yang sesudahnya malah terindikasi pemain-pemain narkoba. Na'udzubillah min dzalik ini. Ini andai saja kita bisa membayangkan bagaimana gemesnya Allah, Pak. Wah, manusia ini jangan bener-bener ini ya. Dikasih petunjuk, dikasih bimbingan kok nggak nurut-nurut. Malah yang kadang-kadang kurang ajar ini, manusia mencurigai apa yang Allah berikan itu. Manusia sekarang mencurigai. Jadi kalau diberi tuntunan syariat agama ini malah dicurigai. Hati-hati itu melihat orang. Ya, itu kayaknya jenggotnya panjang itu malam-malam jadi teroris. Wah, udah baik kena teroris ini. Pak Artoyo teroris, Pak Gofar dikit-dikit teroris, tapi belum panjang. Jadi kacau Pak sekarang ini. Kacau. Dan salah siapa ini sebetulnya sekarang? Justru yang menstigma teroris radikal orang-orang Islam sendiri yang nggak nyambung, Pak, tentang keimanannya. Ada di keyakinan kita sekarang. Sekarang bayangkan, Pak, iman keyakinan. Di mana posisinya itu? Iman itu adalah konsep bangunan pemikiran ya yang belum menjamin sebuah tindakan benar atau tidak benar. Yang mempengaruhi seseorang akhirnya melakukan suatu perintah atau meninggalkan larangan adalah sebuah keyakinan. Jadi iman itu ruhnya keyakinan, Pak. Atau keyakinan adalah ruh daripada keimanan. Ini pelan-pelan ini saya ngambil dari kitab Madarijus Salikin ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena dari sinilah kemudian nanti akan melahirkan orang-orang yang taat, Pak, yang takwa. Keyakinan itu adalah ruh keimanan, sebagaimana raga kita ini punya ruh, Pak, punya jiwa. Jadi jiwa yang ada dalam diri kita ini yang membuat kita bisa beraktivitas, bisa bergerak, karena adanya ruh. Kalau ruh itu tercabut, jasad ini menjadi tidak berfungsi. Walaupun badannya tegap, binaragawan, bukan binarangka, binaraga. Nah, begitu ruhnya diambil, nggak ada gunanya. Sama ketika kita semua diajari tentang konsep iman, rukun-rukun iman. Kalau tidak dimasukkan keyakinan, nggak ada apa-apanya. Maka yang kita lihat adalah orang-orang yang apal rukun iman, tetapi jauh dari pelaksanaan. Banyak orang apal rukun iman, tetapi hanya berhenti pada ilmu. Makanya tingkatannya pertama adalah yang harus dibangun seorang muslim yang beriman adalah ilmal yakin. Ilmal yakin. Yang kedua hakul yakin. Baru nanti ainul yakin. Coba urut-urutannya mana dulu nih? Duluan yang mana ini? Jangan ngaco kita, Pak. Ini harus serius ini. Kalau kita bisa memahami konsep ini, insya Allah, Pak, mudah betul ibadah itu, senang betul, Pak. Dan Allah akan berikan kemudahan dalam situasi apapun. Kalau sudah masuk dalam keyakinan. Pertama adalah ilmal yakin. Jadi keyakinan yang didasarkan pada informasi atau ilmu. Contoh gini, oh di belakang Pak Tariman itu ada laut. Dan kita orang Panjang ini sudah semuanya maklum di sana adalah laut.
informasi dari Pak sana begitu, informasi dari orang sono begitu, bahwa di belakang rumah Pak Tariman ada laut. Ini tarafnya namanya ilmal yakin. Dari sini kita mulai. Biar kita lebih betul-betul menghunjam keyakinan kita, maka ketika bapak-bapak saya datang ke tempat itu, melihat air laut, barulah sampai pada tingkat kedua, hakul yakin. Oh bener berarti informasi kemarin itu, berarti nggak bohong orang ngasih informasi itu. Cukup belum? Begitu kita sampai di pinggir laut dan melihat air laut, kita nyebur. Apakah di pinggiran atau agak nengah, mencebur, mulai terasa badan kita ada sentuhan air. Kemudian ketika kita mulai berenang atau apa, kok ada air yang masuk ke dalam mulut, terasa asin. Disitulah namanya ainul yakin. Jadi ada namanya ilmal yakin, hakul yakin, baru ainul yakin. Lah yang menjadi problem, kenapa kita menjadi lambat beramal soleh dan tidak berhenti berbuat maksiat? Karena kita sekarang baru sampai tataran apa kira-kira? Ilmal yakin. Ilmal yakin. Untuk sampai kepada, kalau hakul yakin sudah tahu belum? Sudah masuk belum di sini dunia ini? Sudah. Coba dianalisis. Kita ini kan di dunia ini dan nanti mau mati nih. Sekarang ini yang sedang kita yakini barulah ilmal yakin. Dari informasi-informasi yang disampaikan para penyampai risalah, lewat khotbah, lewat kajian, ayatnya dibacakan, itu namanya ilmal yakin. Ilmal yakin. Hakul yakinnya sudah belum? Belum? Salah. Bapak pernah datang ke takziah? Pernah Bapak mengangkat jenazah? Pernah memasukkan ke dalam liang lahat? Kenapa Bapak bilang belum hakul yakin? Karena yang bersangkutan belum mati, nunggu mati. Wah, ini jadi masalah. Banyak orang mengusung jenazah, mengangkat jenazah, memasukkan jenazah ke liang lahat, bahkan dia ribut, azankan, 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 azankan. Sering dengar gitu ya? Tapi selesai mengubur jenazah, ini sebagian orang tidak kemudian sadar diri untuk menjadi lebih baik. Tukang gali kubur, banyak yang nggak sholat Pak. Tukang gali kubur, tukang menempatkan jenazah, dia tidak tekun ibadah malam. Padahal sudah ditaruh di depan matanya hakul yakin. Hak nggak bisa dibohongi. Itu dalam hal kebaikan ya. Bahkan ketika seseorang mentalkin, membimbing orang sekaratul maut, itu sebenarnya dia di samping ilmal yakin, hakul yakin. Oh begini ya. Kenapa kemarin saya membimbing Pak Fulan itu kok mudah betul waktu diajari kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak keras dia membaca, tapi kok enak dia, nafasnya berjalan dengan enak, tidak tersendat-sendat, tidak kepayahan. Tapi kenapa giliran mentalkin kawan sebelah kok dia agak kepayahan, tersengal-sengal, berjam-jam, berhari-hari. Bapak-bapak dan saudara dirahmati Allah, itulah tingkat hakul yakin yang harus kita pahami. Nah, tinggal satu yang ini menjadi faktor kenapa akhirnya manusia masih ada yang lambat di dalam merespon kebaikan.
dan tidak segera berhenti dalam aspek kemaksiatan, karena dia baru ilmal yakin tapi sudah hakul yakin, namun belum ainul yakin. Ainul yakinnya di mana? Ini masih ditunda, ditangguhkan. Kapan? Setelah kita betul-betul nanti hadir di alam mahsyar, di yaumul qiyamah. Ini sulitnya para ustadz menjelaskan di sini, Pak. Sebab kalau nanti di antara jamaah menuntut, apakah tuan guru atau Pak Ustadz sudah menyaksikan dahsyatnya alam mahsyar? Keok para ustadz. Karena ustadznya sendiri juga belum ainul yakin. Tetapi karena ustadz-ustadz tadi sudah membaca, menghayati bukan hanya ilmal yakin tapi juga hakul yakin, dia bisa pastikan, yakin pasti terjadi. Informasi tentang bagaimana dahsyatnya siksa kubur, dahsyatnya siksa neraka jahanam, siksa macam-macam. Nah, ini jadi problem. Kenapa akhirnya manusia terbelah? Orang Islam ini ya, kita ngomong orang Islam ya, ada yang merespon kebaikan, ada yang lambat, ada yang segera berhenti dari kemaksiatan, ada yang terus mempertahankan kemaksiatan. Problematika di persoalan hakul yakin, ilmal yakin, dan ainul yakin. Karena itu mungkin surat 102 Quran surat At-Takatsur yang sudah saya yakin hafal semua, dan tadi di mukadimah saya baca, ini perlu mendapatkan perhatian, Pak. Saya takutnya ketika imam membaca ayat ini, bapak-bapak kita nggak ngerti artinya. Ya. Coba nanti di drill, diulang kembali. Quran surat 102 At-Takatsur. Nanti kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bagaimana Allah mengajarkan kita untuk lebih menajamkan keyakinan kita atau keimanan kita dengan keyakinan. Karena sekali lagi, keyakinan adalah ruhnya iman, sebagaimana jiwa ruh bagi fisik. Saya ulangi, keyakinan adalah ruhnya iman, sebagaimana jiwa kita itu adalah ruhnya bagi jasad kita itu. Cara Allah mendidik kita dimulai dari urusan dunia, yang membuat manusia akhirnya dalam membangun keyakinan itu rentan, tidak tangguh, karena ada serba-serbi duniawi ini, Pak, sebetulnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu sayang betul sama kita. Persoalan apa yang bisa membuat keyakinanmu lemah? Urusan apa yang membuat dirimu terlena? Allah hamparkan di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuatmu lalai. Nanti dibaca di catatan kaki, apa yang membuat yang bermegah-megahan? Pertama adalah ketika manusia mengejar dunia ini di luar batas kewajaran. Ternyata dunia yang kita tempati ini bisa membuat keyakinan kita menjadi salah, Pak. Ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat dirimu lalai atau melalaikan kamu. Sekarang silahkan diuji. Bukankah banyak sekitar masjid ini saat waktu sholat 5 waktu dikumandangkan mendengar panggilan azan? Yakin nggak? Tapi kenapa tidak semuanya merespon dengan positif? Yang jualan pecel lele, yang buka bengkel, yang setem motor, macam-macam. Dunia nggak itu? Dunia, Pak. Ya. Beruntung demi Allah, saya bapak ibu-ibu itu beruntung.
Allah masih memberikan kesempatan kita bisa memilah. Waktu siang kita bekerja, waktu sholat kita tegakkan. Yang lainnya itu nggak ngerti, Pak. Dunia ini yang membuat kita akhirnya ragu tentang janji Allah itu. Dan dia baru akan ainul yakin setelah mati. Kasihan sebetulnya. Kasihan. Makanya itulah pentingnya ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu, wahlikum naro, dikasih nasihat. Itu berapa persen yang seneng ngaji, yang mau kumpul jaga sholat, dari ujung sana sampai ujung sini semuanya yang dikejar dunia. Padahal kalau misalnya disela beberapa menit untuk menegakkan sholat, dia selamat dia. Tapi karena ilmal yakinnya juga nggak mantap, hakul yakinnya juga nol, apalagi ainul yakin. Gimana mau sampai ilmal yakin ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah, membaca ilmu nggak pernah. Bagaimana mau hakul yakin, orang takziah juga nggak pernah datang, merawat jenazah nggak pernah datang takziah ya. Wah, ini loh kalau udah ngomong masalah ilmu, Pak ya. Takziah itu bukan sekedar sampean datang kemudian membaca surat tertentu kemudian bagi kue bubar, tidak. Takziah itu bagaimana muncul kesadaran bahwa oh iya, sedulurku yang kemarin masih teman ngobrol sekarang sudah tidak ada lagi. Pulang berubah, itu namanya takziah. Membesarkan hati yang kena musibah, mengambil ibrah bagi kita yang belum meninggal. Sekarang kan banyak takziah pura-pura, Pak. Takziah pura-pura, datang gitu biar kelihatan, ya setor wajah, nggak enak kalau nggak datang. Tapi dia sepi dari mengambil pelajaran. Kenapa sih sampai orang yang merawat jenazah, mengurus jenazah, mengantarkan jenazah itu sampai diberikan jaminan kirataini, 2 kirat, 2 gunung.